Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Damai sejahtera dari Allah segala sumber berkat dan kasih, terimalah salam kami dalam bahasa Nias, Yahoo, Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1. Puji hai Tuhan, puji Tuhan. Ayat 1. Puji hai Tuhan. Ayat
Sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi berlegak Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, hari yang penuh sukacita ini, bahkan hari yang penuh sejarah ini kepada kedua saudara kami. Kami boleh dipertemukan untuk boleh datang menyembah Tuhan dan menyaksikan dan mengantarkan mereka dalam pernikahan kudus. Kami mohon Tuhan hadir bersama dengan kami, memberkati kami dengan firman, meneguhkan kami, baik kami yang hadir, terlebih kedua saudara kami. Engkau berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, terlebih kepada kedua saudara kami, kedua mempelai, firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai ke 12. Saya bacakan bagi kita dan Bapak Ibu boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Ayatnya yang ke-11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar, dan terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin. Salam. Salam. Kedua mempelai salam. Bagaimana kabarnya? Harus semangat. Sekali lagi kalau saya tanya, bagaimana kabarnya kedua mempelai? Luar biasa. Itu pertanyaan untuk kita renungkan dan juga mungkin kita bisa jawab dalam
hati kita masing-masing. Mengapa manusia menikah? Nama sofu kesyukur mengenai ada berapa menguban berapa syukur? Hah? Ya, ini aku orang-orang tetapi pasti benar jawaban. Swasti ada berapa menguban berapa? Ya, baik. Ada beberapa jawaban Bapak Ibu. Yang pertama bahwa saya ingin berbagi kehidupan dengan orang yang saya cintai dan mencintai saya. Berarti ini jawaban atau tujuan pernikahan. Yang kedua, saya ingin mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah saya dapatkan dari keluarga saya. Berarti orang menikah karena dia ingin sesuatu yang belum dia pernah menikmati, mendapatkan sesuatu dari orang tuanya atau keluarga besar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya tidak ingin kesepian. Nah, lu mas ya nak, sama-sama saya adalah baru. Dan yang keempat adalah saya tidak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri. Karena dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang harus memiliki orang yang ada di sekitarnya karena dia manusia sosial, sehingga dia butuh seorang pendamping, seorang penolong atau sebagai rekan kerja. Dan yang kelima Bapak Ibu, saya ingin ada yang merawat dan menemani saya kalau saya tua. Berarti mengubah dia, enaknya sesuatu rogo ya dan waktu dia. Dari beberapa jawaban ini Bapak Ibu yang terkasih, terdengar sangat logis dan tidak salah. Karena semuanya ini baik Bapak Ibu. Namun dengan menikah memang kita mendapatkan berbagai hal seperti yang disebutkan oleh jawaban tadi yang saya pernah sampaikan Bapak Ibu. Namun tidak semua itu benar. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena jawaban itu memang dari satu sisi Bapak Ibu memberikan keuntungan bagi seseorang, bagi pribadi. Tetapi sebenarnya jawaban itu mengisyaratkan pada keegoisan seseorang yang hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri dengan berharap apa yang saya dapatkan dari pasangan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan berfokus apa yang saya dapatkan. Hadir sedang merujuk ngapatul. Padahal dalam sebuah pernikahan Bapak Ibu tidak selalu berisi apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan. Tetapi justru sebenarnya harus berisi apa yang saya bisa berikan untuk pasangan saya. Ini penting, syukur dan swasta. Dalam perjalanan kehidupan keluarga ke depan, jangan selalu menuntut pasangannya. Berikan ini, berikan ini, berikan ini. Apa yang saya terima, apa yang saya harapkan dari saudara. Ketika itu Anda tuntut, maka tentu yang namanya manusia ada keterbatasan. Tetapi justru engkau harus berkata, apa yang saya berikan untuk pasangan saya. Hadiah itulah falua kegelapan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena pernikahan yang hanya fokus pada apa yang ingin kita dapatkan dari pasangan, maka akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh tuntutan, tidak seimbang, bahkan bisa menjadi keluarga yang rapuh dan tidak bertahan lama. Ada itu untuk mana namanya harus evaluasi daya, tetapi justru dia tidak berkata apa yang saya bisa beri untuk menyenangkan pasangan saya. Namun sebenarnya pernikahan adalah relasi dua arah dan seimbang. Itu dia
dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri. Begitu juga kedudukan istri tidak lebih tinggi daripada suami. Tetapi mereka setara di hadapan Allah. Di hari Sabtu Noah bersyukur pastoral konseling pranikah. Nah ya, kita lihat dalam tua bermehubud Allah ira, bahasa lah ira, lalu ada yang bolong merasa dia kepala, apalagi laki-laki nama halu, termasuk saya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyadari kalau kita salah, walaupun dia istri kita, kita juga harus minta maaf. Mereka harus berkata yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Sebab dalam Kejadian berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini firman Tuhan berkata, lesser kina sama sakit. Tapi itaria ini bahwa awal sermalu bermana wafun gedera bahwa mai di pasangara batola mana alwa behe bama batola orang berdaun nama yang ewa jangan ngirai formonya by fully lam begini awal lawan nama yang apa afehe de baba emosi. Tetapi sebenarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada orang yang ada di sekitar, apalagi suami istri. Maka dari itu syukur dan swastika jangan pernah ada dalam konsep Anda. Sekalipun nanti persoalan begitu rumit, jangan pernah engkau berkata, aku juga bisa hidup tanpa kamu kok. Jangan. Tetapi engkau harus berkata, mari saudara, mari istri saya, mari suami saya bergandengan tangan dalam menghadapi segala pergumulan. Amin. Dalam pernikahan ada 3 hal yang harus kita miliki agar pernikahan kita seimbang dan harmonis. Tentu ini menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Mereka ingin bahagia, mereka ingin harmonis, dan mereka juga ingin menikmati kebahagiaan di dalam rumah. Ada 3 yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga, terlebih syukur dan swastika pada hari ini. Yang pertama bahwa pernikahan harus dilihat dari sebuah komitmen pada sebuah hubungan yang permanen. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain adalah komitmen. Nama mawalu, mohon maaf Bapak Ibu, binatang atau urifut, lehati kera komitmen mama, mawalu ita yadai, balu fare ita ofeta zilai tueng, tidak. Agar gimana nai falu kaira pada, no jatuh cinta ira kenamor, langsung. Balu arai pada. Anu fabali, falu kaya juga cinta pekan jatuh cinta dia sih. Alara pada fabali itu binatang Bapak. Tetapi manusia adalah dia punya komitmen. Komitmen apa Bapak Ibu? Yaitu hidup pernikahan dibangun di atas dasar komitmen antara suami dan istri. Komitmen apa? Saling mengasihi, saling menghargai, saling mengingat, saling mendoakan, dan saling menjalani kehidupan pernikahan sampai mau memisahkan. Hari Sabtu sofur sepuluh, mana secara hukum hanya tola fabali di farma, bermeniha hukum dan bulan. Di mana itulah secara hukum Bapak Pendeta, tapi secara agama teman filosofinya menurut yang mana yang lebih tinggi,
hukum atau agama. Mungkin onehi lihat itu jebada pemerintah. Yo agama lah hukum yang paling tertinggi. Ada berbawingan kesbaik. Beryairah jangan melalui alasan yang telah fabali ini. Dan noveta kena kasus ya. Apalagi nak kliennya atau pasiennya boleh dikatakan begitu. Banyak iming-iming harta gunung gini. Ya namanya pengacara, pasti dia berusaha memenangkan klien. Tetapi luar biasa syukur, dia mengaku bahwa hukum tertinggi adalah hukum agama, di mana dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah dipisahkan oleh manusia. Ada yang fabel belum malam, bagi fabel. Komitmen untuk saling mengasihi dan saling mencintai harus menjadi dasar hidup pernikahan saudara dan itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, supaya pernikahan itu harmonis dan bahagia adalah pernikahan harus dilihat dari sebuah panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Ini foto Ramada Satwa. Pemilah Bapak Ibu. Heno atua ira masih ibe bunga ke neneta. Caranya bagi negara Bapak Ibu dan muncul kemesraan. Lamanya mama ayam atua saja ini, tapi saya telah lotok. Lihat Bapak Ibu, justru itu atua, padahal itu baki masih. Ada ber, nada bagi awak masih babatua itu kuanu sudah ada bagi pasangan terbernya itu batua itu lebaga. Justru lebaga pada itu butuh awak masih. Amin. Bagi orang lain waktu bisa kita berfaham terhati lebaga. Justru waktu pada itu faham. Ini nada di faham. Malu-malu sagaweda bafoto dalam. Tetapi ya amanda berusaha dia memberikan sesuatu, ada kesetiaan. Sekalipun mereka keluarga sederhana, tetapi sungguh luar biasa. Pernikahan adalah sebuah panggilan bagi masing-masing suami dan istri untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya sendiri. Nah ini kunci. Apa yang saya bisa beri yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan pasangan saya. Banyaklah, entah apa makanan kesukaannya, walaupun sederhana, berikan. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga satu sama lain terdorong untuk saling melayani dan saling memberi, bukan saling menyakiti. Tak perhatikan gambar sederhana Bapak. Tiada apa akhir-akhir zaman ini. Oh yang mana tahu? Bukan lagi saling memberi, saling mengasihi suami istri, tetapi justru saling menyakiti. Menyakiti bukan hanya berbicara dari segi fisik Bapak Ibu, menyakiti perasaan. Laga-laga dengar katanya dunia, bahkan diancam pada lebih berisokuna yang itu juga Bapak Ibu sebuah tindakan menyakiti secara psikologi dan perasaan. Tetapi hari ini syukur dan swasti diingatkan dan semua kita, marilah kita saling memberi, saling mengasihi. Bukan perkara besar, perkara-perkara yang sangat sederhana dan ada banyak di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa supaya pernikahan itu harmonis dan bahagia adalah pernikahan
harus dilihat dari sebuah proses pemurnian dalam kolaborasi. Dalam pengertian Bapak Ibu, sebuah keluarga adalah perasaan dua pribadi, di mana masing-masing pribadi suami istri dengan penuh kesadaran memberikan ruang dalam hidup bagi pasangan, sehingga tidak ada lagi kata aku atau kamu, tetapi yang ada adalah kita. Tetapi yang ada adalah kepentingan kita bersama. Saya juga gali pastoral konseling pranikah waktu hari Sabtu. Saya tanya sama Syukur, nanti kalau kamu sudah disatukan, menurut kamu siapa yang paling cocok jadi bendahara rumah tangga? Makanya Syukur ada dua yang membahas mengenai istri kamu deh, mengenai bendahara. Ada Bapak Ibu, banyak jemaat yang kami layani, istri-istri jarang atau mereka tidak mau dijatai setiap hari. Ya boleh balas ini mau, fully juga mau ya boleh balas ini mau. Semua istri mau supaya penghasilan suami itu dipercayakan kepada istri untuk dikelola, untuk diatur. Kecuali istri-istri yang tidak bisa dipercaya ya Bapak Ibu. Supaya dari istri, pola bekerja Fevi, seselawau, masuknya sih gampang, keluarnya sulit, minta ampun ke pendeta. Makanya laki-laki atau para suami juga trauma. Tetapi saya kira tipe swasti Syukur adalah tipe orang yang bisa menatap keluarga dengan baik. Amin. Maka dari itu jangan berkata ini adalah gaji saya, swasti juga ini adalah penghasilan saya, ini adalah milik saya, ini hasil keringat saya. Tetapi Anda harus berkata, ini bukan milik siapa-siapa, tetapi ini adalah milik kita berdua. Amin. Syukur sama swasta. Akhirnya saya katakan, selamat membentuk keluarga baru, kiranya selalu harmonis dan bahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami renungkan, dan biarlah kiranya ini kami terapkan dalam keluarga kami masing-masing, baik kami yang sudah menikah maupun kedua saudara kami yang akan membentuk keluarga baru hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan ingatkan, sehingga firman ini menjadi cerminan dalam kehidupan keluarga mereka. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan. Puji-pujian melalui kon dan kalbu. Kami panggilkan kalbu dari Komisi Perempuan Lingkungan 1929. Disilakan.
sekarang peneguhan pernikahan. Silakan. Terlebih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Pendeta yang ada di tempat ini, mohon izin kami akan mewakili kita dalam melaksanakan pemberkatan nikah ini. Terlebih pada Pak Pendeta senior di tempat ini, kami mohon izin. Oleh sebab itu, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sekali lagi kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini telah datang di hadapan Tuhan kedua membentuk sebuah keluarga untuk memohon berkat supaya mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus dan mendapat berkat dalam rumah tangga mereka. Perlu dipahami bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, Tuhan berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Juga dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu, untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami.
Ingat dan renungkan serta lakukan firman ini dalam rumah tangga yang kau bentuk hari ini, supaya rumah tanggamu hidup dalam kebahagiaan dan mendapatkan berkat Tuhan dari surga. Karena pada mulanya Allah yang menciptakan rumah tangga, dan Dia juga yang mempersatukan dan memberkati di dalam Yesus Kristus. Setelah saudara mendengar penjelasan dan amanat nikah berdasarkan iman Kristen yang berlandaskan dalam terang firman Allah, maka sekarang di hadapan Allah yang disaksikan seluruh jemaat, ucapkanlah janjimu supaya jemaat mendengar sehingga janjimu itu kuat. Itu sebabnya suara hati saudara berdualah yang saya tanya, maka jawablah dengan sungguh-sungguh. Silakan berdiri kedua mempelai di tempat. Tema dia, apakah saudara berjanji di hadapan Allah bahwa saudara dengan segenap hati menerima dan mengasihi Swasti Telang Banua dan menjadikan sebagai istri? Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan menyayangi dia dengan sepenuh hati dan sehati sepikir dalam melakukan perintah Allah? Apakah saudara juga berjanji untuk tetap setia dalam susah dan senang sampai dipisahkan oleh kematian? Jika benar hal itu yang saudara janjikan, maka apakah jawabannya? Ya, dengan segala hati saya mengasihi dan menerima Swasti Telang Banua sebagai istri saya hingga kematian memisahkan. Saudari Swasti Telang Banua, di hadapan Allah, saudara syukur tak termagia menginginkan saudari menjadi istrinya. Apakah saudari berjanji di hadapan Allah tunduk dan setia mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan? Apakah saudari juga berjanji untuk tetap setia dalam susah dan senang sampai dipisahkan oleh kematian? Jika benar hal itu yang saudari janjikan, maka apakah jawabmu? Dia dengan segenap hati saya menerima syukur terima dia sebagai suami saya hingga kematian memisahkan. Sekarang berjanjilah di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara berdua ingin membentuk sebuah rumah tangga saling berhadapan. Pertama, janji mempelai laki-laki bersama. Saya syukur terima dia menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau Swasti Telang Banua menjadi istriku, dan saya berjanji akan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan menentukan janjimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Sekarang janji mempelai wanita. Saya Swasti Telang Banua menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau syukur terima dia sebagai suami saya baik pada waktu dan saya berjanji akan menghormati dan mengasihi engkau serta setia kepadamu baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan menentukan janjimu. Kiranya Tuhan menolong.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekarang kedua mempelai akan mengenakan cincin ini pada jari pasangannya sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan bahwa mereka akan hidup setia. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan bersama-sama bahwa kedua mempelai telah berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka saling mengasihi dan setia sampai maut memisahkan. Maka untuk itu, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus menjadi satu keluarga. Kedua mempelai dimohon maju. Karena kedua mempelai berjanji dengan kesungguhan hati bahwa mereka mau disatukan dalam pernikahan kudus. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercaya untuk melayani jemaatnya, saya persatukan dan meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Bapa, di dalam nama Nabi Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah yang penuh kasih mempersatukan kamu dalam cinta kasih. Kiranya damai sejahtera dan kebahagiaan atasmu oleh Yesus Kristus. Kiranya menyertai dan membimbing engkau di sepanjang keluarga oleh Roh Kudus, sehingga engkau tetap bahagia
dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah pelaksanaan penyembuhan dan pemberkatan kepada kedua mempelai, dan sekarang dinyatakan bahwa mereka sah sebagai suami istri, sehingga mereka satu keluarga di dalam Tuhan, karena Tuhan yang telah memberkati keluarga mereka. Berikan aplaus kepada kedua mempelai. Oleh karena itu, dipersilakan suami untuk menciumkan istrinya sebagai tanda cinta kasih sayang mereka. Dipersilakan. Tahan, tenang. Oke. Udah, yuk. Apa? Kedua mempelai kembali ke tempat dan sekaligus diberi kesempatan untuk menyalami kedua orang tua atau berterima kasih atas segala jerih lelah orang tua yang telah membesarkan dan menghasilkan, atau dengan kata lain, mereka akan sungkeman kepada kedua orang tua mereka. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku.
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur Di tuai bahagia. Sungguh besar dan bahagia Engkau Tuhan kami dalam Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau telah memberkati pelaksanaan pemberkatan kudus kepada kedua mempelai saudara kami Syukur dan Swasti. Dan kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka ke depan. Anugerahkan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, dan berikan kepada mereka kesehatan sehingga mereka selalu bahagia dalam keluarga mereka. Dan hamba berdoa Tuhan memberkati buah kandung mereka sehingga mereka di berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, berkati rencana mereka, dan berkati segala rencana-rencana yang mereka rencanakan sehingga mereka terus dalam kekuatan dan berkat Allah. Kami juga berdoa untuk acara pesta yang akan dilaksanakan hari ini maupun esok. Tuhan yang memberkati, anugerahkan cuaca yang baik, dan berikan juga kesehatan bagi kedua belah pihak, baik Tome maupun Soeharto, sehingga mereka boleh melaksanakan pesta adat ini dengan penuh sukacita, dan semua orang-orang yang menghadirinya boleh menikmati kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Sekali lagi kami serahkan ke dalam Tuhan kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang terus menolong. Begitu juga kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini, terima sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biar kiranya Engkau menjadikan sumber berkat bagi tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Jemaat yang telah datang menyaksikan pemberkatan nikah ini, Tuhan juga yang membalasnya bagi setiap waktu kelelahan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan bersama-sama dalam doa yang telah Engkau ajari kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam dan lepaskan kami dari perbendaharaan, karena kami punya
Dan sekarang kami serahkan kepada fasilitas kita. Kita lanjutkan acara kita dari Jemaat Inti Laksana. Dan sebelum kami bacakan tertib acara selanjutnya, yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat sekaligus ketua pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Litungos Ketua Gereja Lingkungan, yang saya hormati Bapak Pendeta Fungsional, yang saya hormati keluarga besar kedua mempelai, dan terlebih kepada saudara-saudari kami yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan pada sore hari ini, dan juga yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu lagi apapun kedudukan kita pada saat ini. Salam. Yang pertama, seperti bacaan kita yang akan kita laksanakan pada saat ini, yaitu pembacaan akta perkawinan, sekaligus setelah itu nanti penyerahan akta perkawinan kepada kedua mempelai oleh Bapak Pendeta nanti. Yang kedua, kata-kata sambutan. Yang pertama dari mempelai atau pihak keluarga mempelai laki-laki, pihak perempuan. Yang pertama oleh Bapak Marvero Telobanua, dan sambutan yang kedua yaitu dari pihak laki-laki oleh Bapak Ahmad Junatan Gea, dan yang ketiga sambutan mewakili Majelis Jemaat Inti Laksana oleh Bapak Pendeta Fungsional. Dan berikut nanti acara foto bersama dengan pelayan dan disusul oleh keluarga. Sekarang yang pertama adalah pembacaan akta perkawinan. Izinkanlah kami untuk membacakannya. Akta perkawinan nomor 000382-P-BPMS data BKP /10 Romawi /2022. Bantuan Gereja Protestan BKP menyatakan bahwa laki-laki nama, suku, kategori, tempat lahir, peristiwa, tanggal lahir 2 Desember 1994, anak dari ayah Tolosa Gigia, ibu Yusnida Reva, tanggal sini 3 Juni 2011 di Jemaat BKP Siwa Resort 32. Perempuan Swasti Telobanua, tempat lahir Keteo Sikoa, tanggal lahir 26 September 1998, nomor status 1337, anak dari ayah Bazidu Telobanua, ibu Marni Etani Jengua, tanggal sini 18 November 2012 di Jemaat BKP Laksana Resort 3 BKP. Keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Oktober 2022 di Jemaat BKP Laksana. Tuhan berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 6b dalam bahasa Nias, baboi yang mufawali niha nifahulu rohalani Matayo faza Feleziwa ayati lonebe. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 25 Oktober 2022. Badan Pekerja Harian Majelis Lode dan Monya Gereja Protestan BPMS BKP, Eporus Pendeta Otorite Dahi STHMC, Sekretaris Umum Pendeta Yaman Jega STHMB dicap dan ditandatangani, dan pelayan yang melayani Bapak Pendeta Kristianus Arefa STH dicap dan ditandatangani. Sekarang penyerahan akta perkawinan. Dan mungkin foto nanti menyusul bisa dilihat sendiri. Berikut yang kedua adalah kata-kata sambutan. Yang pertama nanti dari mempelai atau pihak keluarga mempelai perempuan yang disampaikan oleh Bapak Marvero Telobanua. Kepada Bapak kami persilakan. Sejahtera untuk kita semua. Yahoo, shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati Bapak Pendeta Pelaksanaan pada ini, yang saya hormati keluarga besar, keluarga mempelai, yang semuanya mengenal sebagai apa,
Ibu semuanya Pak, ira amal ira kita, baik kami seluruh penyanyi. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kasih-Nya. Tertiba acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat kita ikuti bersama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan panitia, pelaksana pembelajaran kita pada hari ini supaya dapat terlaksana dengan baik. Dan harapan kami semoga apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta pada hari ini dapat menjadi pedoman untuk kita semua dan lebih-lebih kepada adik kami suku dan swasta. Pada udah dema, wah mau waktu ini wajib kami mau aku masih mau lagi. Ada boleh mau formasi mau lagi ya, bah demi bulu-bulu masih. Ini dengan cara apa? Antara rumahnya. Percayalah kepadanya dan takutlah kepadanya. Buat adik kami suku. Cintailah istri Anda, istri Anda di mana Anda berada. Begitu juga dengan adik kami swasta. Sayangilah istri Anda dan bagilah istri Anda. Kami dari keluarga besar menyambut baik pelaksanaan pemberkatan nikah pada hari ini. Sudah berjalan dengan baik. Sungguh tidak maksud dari kami. Semoga Tuhan yang dapat melakukan kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada adik kami suku dan swasta. Semoga apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan seterusnya kami juga dari keluarga besar kembali mengundang kita semua besok pada tanggal 26 supaya kita sama-sama mengikuti acara syukuran pesta pernikahan di gedung Serbaguna Gereja BKP Masalah. Sekian, terima kasih. Yahoo! Salam. Keluarga perempuan. Sekarang sambutan dari pihak keluarga laki-laki oleh Bapak Jonathan Giel pada Bapak Kabin Pusat. Lalu maaf sama gula di dalam terlihat di rumah. Bapak Dato' mikir Bapak Jonathan masih muncul Bapak Manuel berdasarkan mandat menurut agama Jonathan. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Bapak Liturgus. Yang kami hormati Bapak Ketua BPMJ dan seluruh anggota dan seluruh majelis di jemaat Lasara ini. Yang saya hormati seluruh jemaat di gereja ini. Yang saya hormati Bapak Tema, Ibu Ina Yufem, dan Fefu keluarga besar Hela Nasi Tengah Burgu. Yang saya hormati Akima Amanita Gey, Bapak Fefu keluarga besar mereka pihak laki-laki. Bapak Fefu ita zimopulu wadai wawaita Fefu Yahoo Siofena Mada Sawagel Yaga beberapa pihak pengantin laki-laki khusus ke Bapak Pendeta dan Fefu petugas sino terlibat mengkuade atas halewu sino tafadua Badraunoda keluarga besar Badraunoda heki kasukur bahaya swasti Fatuhu dedema wa Fefu di falua mengkuade adalah hobu-hobu sio terai bawalangi. Pada di sudah kemana Bapak Pendeta dan Fefu petugas yang sudah di Robalangi, tiba keluarga, bah mendomana bah pelayanan, bah hegi bah karana di era dan Fefu. Si Managoi khusus kepada kedua pengantin, syukur dan swasti. Kebetulan mungkin auto syukur. Mengubah ini dan negaraku, mengubah ini dan negaraku. Ya, bulan tidak utah merasakan, bisa dirasakan lima ke, apalagi zimani akima inanita keadaan apa sehat sehingga lemah yang mengkuat. Mengatakan kita mudah-mudahan
tola itolo lo balani ma kade dari mau fita dari basibongi ina tola ifu fabel ya mahimodo bergai mau kena fakku basi maifu na hima ina kita. Bakhusus kepada kedua pengantin, syukur tate magea dan swasti ya sesuai dengan dengan bersyukur, tetap bersyukur kita ke luar lain. Bah sebuah pesan mutaina ita bahwa kita telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Ezmane Bapak membaca mungkin tola sekolah dan tola sehat amno fitanya naik dan fefu dan kahong lagi. Ada pesan kemian sudah luar imaneta melalui walani, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tentu harapannya Tuhan terus meninggikan anak kami berdua, tetapi kuncinya rendahkanlah dirimu. Jadi biar Dia Bapa kita yang di sorga semakin besar di dalam kehidupan kita dan kita yang berpercaya kepadanya semakin kecil di hadapannya. Jadi kula zimane dae zitola mafaema wa mafuli mawa hafangat sawabel zitola ma falua wa ubai ali kefu yahoo. Lalu sawabel sambutan berupa keluarga pihak laki-laki. Yang berikut adalah sambutan berupa majelis pada kebenaran dan selanjutnya oleh Bapak Pendeta Fungsional Berjadwal berikut. Lawan sebagai lebih dari siapa di kema, mereka kata sambutan, sebagai buat di pelaksanaan pemberkatan kita, sebagai dari pemberkatan sedang. Mau baik ramai nama di Yesus Salam di semuanya mau Bapak Pendeta Jemaat serta Ibu di semuanya Bapak Wali Tugas di semuanya Bapak Ibu pelayan dari dan segenap majelis jemaat di kami Asara di semuanya keluarga besar satu apa Ibu Yuken Telongan semuanya bagi keluarga besar setelah Bapak menyanyikan dia. Ini semuanya satu amal Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Pendeta Yesarifa, beserta Ibu. Ini semuanya Ibu Pendeta, Ibu Inayata, Halawa dan Ibu Imantaro. Semua yang Ibu di semuanya tidak amai dapat kalkuser semua orang yang jadi terlebih di umat semua di belakang semua kedua mempelai semua ada syukur hati magia dan swasti kehidupan kasus umalangi tak ada sama gele masihnya pada dunia yang masih mahu ada ini betul ini kita kita sesuatu itu mana maka kata sudah mahu ada bawa manual pemberkatan pernikahan syukur hati dia dan semua dengan swasti telah tentu ini sebuah sejarah bahwa kita kalau semua sama si pengabdi si simbol keadilan. Bahwa mengenai keberadaan semua, siapa masih berpendapat simbol keadilan selamat yang menunggu kehidupan. Kiranya keluarga semua tifabul keadilan ini, tuali keluarga sama semuanya lumayan, sama profil lumayan, bahwa silupari bahwa bagi Bapak yang kita telepon semua pasangan masing-masing sehingga si guru-guru bahwa teori itu masih sesuatu yang sesuatu ya kalau Auri
Si dua memani selamat bakal satu orang tua, Bapak Ibu Hayuken dan sekeluarga, Bapak Mainanita sekeluarga, sino memasau ilong mau keadaan bajenjang pernikahan kudus. Nah, kedua dewa, bahwa generasi tua, kudus dede, bahwa manual halu masih keadaan ini sebuah biasa dan aduh gini dia bahwa alim generasi tua bahwa itu lama sehingga kita tarik sedang semakin setelah begini nasami bahwa mau semua dilupakan. Kira amaina kalifusa dengan masih bahwa kesuai Yesus Kristus. Kifula halu menyifanua makhluk ini. Jaga majelis jemaat kabila sarang sambut dengan baik dan mengadakan agak inau pengakuan sino. Tifahulu makhluk ini siduru wa sifanu kau ba kau sebagai selesai. Ulas semua dari sini yang mafaima pada sambutan ini. Pak terdapat baik jemaat yang memahami baik produk mau baik ramai nama Yesus. Shalom. Yahoo Fifth. Lalu saudara kita kesambutan mengenai penyemang Bapak Majelis Jemaat Pelasaran yang Bapak kita bahwa ulangan semida rangkaian acara di keluarga bayi saat pemberkatan nanti bahwa yadai sesi berfoto si bukan adanya tinggal teratur bersama dengan pelayan dan kepadanya bersama dengan keluarga teman. Ya, mungkin ya dalam kedua mempelai dengan Bapak Pendeta. Sudah tadi semua.